Inisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi yang Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk mengundang kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah Korupsi merujuk pada KBBI, merupakan penyalahgunaan penyelewengan uang negara, perusahaan, organisasi, dan yayasan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, definisi korupsi merujuk pada beberapa jenis, di antaranya tindakan kerugian keuangan pada negara, penggelapan jabatan, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan dan gratifikasi. Korupsi bukan hanya kejahatan, ia sudah menjadi penyakit bangsa. Korupsi di Indonesia sudah merajalela dan masuk ke sendi-sendi kehidupan, ekonomi, hukum, bahkan pendidikan. Praktik suap, pungli, penyalahgunaan jabatan, kolusi, dan nepotisme. Ironisnya, tindakan korupsi bukan hanya dilakukan oleh pejabat, melainkan oleh masyarakat biasa pun banyak yang mempengaruhi. Lebih dari 40 tahun korupsi diberantas. Namun hasilnya pada hari ini kalian bisa lihat kondisi sekitar. Dan korupsi sekarang makin rapi serta sistematis. Lebih bagus. Oke, ini bukan hanya persoalan hukum, tapi moral dan tanggung jawab warga negara. Nilai Pancasila sudah lama hilang. Nilai kemanusiaan, keadilan, ketuhanan itu sudah hilang. Bahkan lebih hilang-hilangnya diganti oleh kepentingan pribadi. Sebagai berumat beragama, terkhusus kita sebagai muslim, kita tuh diajarkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya laknat Allah atas penyuap dan penerima suap. Lalu apa yang salah dan apa yang akan kita lakukan? Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, ini krisis moral. Ketika hukum bisa dibeli dan moral tergadai oleh ambisi, itulah tanda kehancuran peradaban. Bahkan, para pelaku korupsi berasal dari kalangan terpelajar. Artinya, bangsa ini sedang menghadapi keruntuhan etika Pancasila dan adab Islami. Apa gunanya gelar tinggi jika tidak ada amanah dan integritas? Pancasila mengajarkan keadilan dan persatuan, sementara Islam mengajarkan ketakwaan dan kejujuran. Keduanya sepakat bahwa korupsi adalah perilaku pengkhianatan kepada rakyat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negara maju, hukum kuat karena budaya jujur tertanam. Di sini, vonis ringan jadi kebiasaan, penegak hukum pun kerap mencederai keadilan. Maka jangan heran jika korupsi dianggap biasa. Budaya busuk hanya bisa dilawan dengan budaya baru, yaitu budaya bermoral dan beriman. Budaya korupsi hanya bisa dilawan lewat budaya anti korupsi, dan kuncinya adalah pendidikan karakter yang membentuk manusia seutuhnya yang cerdas dan berakhlak mulia. Kampus harus menjadi taman nilai, tempat tumbuhnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Inilah nilai-nilai luhur Pancasila. Inilah pula akhlak yang diajarkan oleh Islam. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Pendidikan anti korupsi bukan sekedar teori hukum, tetapi juga latihan amanah, istiqomah, takwa dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah memulai rencana ini sejak awal. Namun, tanpa ada partisipasi dari mahasiswa, gerakan ini hanya jadi wacana saja. Mahasiswa harus jadi pelopor, bukan hanya pintar, tetapi juga benar. Mahasiswa adalah harapan bangsa, dan dalam Islam, pemuda adalah penentu masa depan umat. Namun harapan tak berarti tanpa aksi nyata.
Mulailah dari hal-hal kecil seperti tolak menyontek, jujur dalam organisasi, dan bersuara untuk keadilan. Semua itu mencerminkan dari nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, dan etika Islam. Barang siapa yang menipu, maka itu bukan bagian dari umatku. Hadis riwayat Muslim. Ajak teman untuk berdiskusi, buat gerakan literasi anti korupsi. Jangan tunggu jadi pejabat untuk jujur. Jujurlah karena itu bagian dari iman. Kita bukan pewaris budaya korupsi, tapi kita pewaris nilai budaya bangsa dan agama. Pendidikan anti korupsi adalah perintah moral nasional dan spiritual. Nilai-nilai Pancasila, ajaran Islam saling menguatkan dalam melawan korupsi. 1. Kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah. Semua ini tidak diuji saat kita di kampus saja, tetapi akan diuji saat kita diberi kekuasaan. Maka dari itu mulailah dari sekarang, di kelas, di organisasi, di tindakan sehari-hari, jadilah mahasiswa berintegritas, bangun budaya baru dari iman, ilmu, dan aksi. Karena negeri butuh perubahan itu adalah kita.